Se- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar kembali hadis Arba'in An-Nawawiyah yang ke-8 yang berjudul haramnya seorang muslim, yaitu tidak boleh dibunuh. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah bersabda, aku diperintahkan memerangi manusia hingga mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, melaksanakan salat, mengeluarkan zakat. Apabila mereka telah melakukan itu, berarti telah melindungi darah dan harta mereka, kecuali dengan alasan yang dibenarkan Islam. Sedangkan perhitungan mereka, termasuk orang yang baik dan orang yang buruk, adalah kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ahamiyatul hadisnya, hadis ini sangatlah penting karena hadis ini memuat perkara-perkara yang fundamental dan berbagai dasar Islam. Perkara-perkara tersebut adalah syahadat, dengan meyakini sepenuhnya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Fiqhul hadis, kandungan hadisnya terdiri dari 9. Yang pertama adalah riwayat hadis. Hadis ini diriwayatkan dalam berbagai bentuk. Bukhari meriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan salat dan seperti salat kami dan menghadap kiblat, makan sesembelihan kami, maka diharamkan bagi kami jiwa dan harta benda mereka kecuali dengan ketetapan hukum Islam. Imam Ahmad meriwayatkan Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Jika mereka memenuhinya, maka mereka telah terpelihara jiwa dan hartanya kecuali dengan ketetapan hukum Islam, sedangkan hisabnya berada di sisi Allah. Yang kedua, mengucapkan syahadatain. Sebenarnya dengan hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, seseorang telah terpelihara jiwa dan hartanya. Hal ini didasari apa yang terjadi di masa Rasulullah. Pada saat itu, Rasulullah menerima orang yang datang kepadanya untuk masuk Islam dengan hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu, mereka sudah dianggap muslim yang terpelihara jiwa dan hartanya. Hal ini didukung oleh sebuah hadis sahih yang senada dengan hadis di atas, namun tidak menyebutkan masalah salat dan zakat. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka berkata, la ilaha illallah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, maka jiwa dan hartanya terpelihara kecuali dengan ketetapan hukum Islam, sedangkan kejujurannya adalah urusan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara riwayat Muslim menyebutkan sehingga mereka bersaksi kepada Allah, tidak tiada Tuhan selain Allah, beriman kepada aku dan beriman kepada apa yang aku bawa, yaitu Rasulullah. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Malik al-Ashja'i dari ayahnya bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari sesembahan selain Allah, maka Allah mengharamkan jiwa dan hartanya untuk diperangi, sedangkan kejujurannya adalah urusan Allah. Kandungan yang ketiga adalah perdebatan antara Abu Bakar dan Umar.
perdebatan antara Abu Bakar dan Umar seputar keharusan memerangi orang yang tidak mengeluarkan zakat adalah bukti bahwa dengan hanya mengucapkan syahadatain seorang telah masuk Islam, juga bukti bahwa memerangi orang yang menolak untuk membayar zakat hanya bisa dilakukan ketika mereka dalam bentuk kelompok. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa setelah Nabi wafat dan Abu Bakar menjadi khalifah, banyak orang yang kufur. Saat itu Umar berkata kepada Abu Bakar, "Mengapa engkau memerangi mereka, memerangi pemegang zakat? Padahal Rasulullah bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka berkata la ilaha illallah. Dan siapa yang mengatakan la ilaha illallah, maka terpelihara jiwa dan hartanya." Abu Bakar menjawab pertanyaan Umar, "Demi Allah, aku akan memerangi orang yang membedakan antara sholat dan zakat. Karena zakat merupakan hak dari harta. Siapapun yang tidak menunaikan zakat meskipun hanya sedikit yang dulu mereka keluarkan kepada Rasulullah, niscaya aku akan perangi." Umar berkata, "Demi Allah, saya merasa bahwa Allah telah memberi petunjuk kepada Abu Bakar untuk memerangi mereka, dan saya melihatnya berbagai hal yang benar." Sikap Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam memerangi orang yang mengeluarkan zakat adalah mengacu pada kalimat illa bihaqqihil Islam, kecuali dengan ketetapan hukum Islam. Sedangkan Umar menyangka bahwa cukup dengan kesyahadat seorang telah terpelihara jiwa dan hartanya, yakni dengan mengacu pada keumuman bagian awal dari hadis. Namun setelah mendengar penjelasan Abu Bakar, ia pun setuju. Bisa dipastikan Abu Bakar dan Umar belum mengetahui hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar yang kali ini kita baca, yang jelas-jelas merupakan perintah untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Bisa jadi hal ini karena di saat keduanya berdebat Ibnu Umar tidak ada di situ. Kisah di atas juga mengisyaratkan ketinggian ilmu Abu Bakar dan kejeliannya dalam menyimpulkan sebuah hukum, sehingga apa yang dilakukan sesuai dengan nas. Kandungan yang keempat, hukum bagi seorang yang meninggalkan semua rukun Islam. Jika satu kelompok yang kuat dan berpengaruh, maka mereka harus diperangi. Bagaimana orang yang menolak membayar zakat dan tidak mau mendirikan sholat. Ibnu Syihab Az-Zuhri meriwayatkan dari Hanzalah Ibnu Ali Ibnu Aqsa bahwa Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Walid untuk memerangi manusia karena 5 hal. Barang siapa yang meninggalkan salah satu 5 dari hal tersebut, maka tetap juga diperangi. Syahadatain, mendirikan sholat, membayar zakat, puasa, dan haji. Kandungan yang kelima adalah iman yang diharapkan. Hadis ini menjelaskan bahwa iman yang diharapkan oleh syariat adalah pengakuan yang mendalam dan keyakinan terhadap rukun Islam tanpa keraguan sedikit pun. Yang keenam, maksud kalimat illa bihaqqil Islam, kecuali haknya Islam. Kalimat illa bihaqqiha, kecuali haknya, dan dalam riwayat yang lain illa bihaqqil Islam, kecuali hak Islam oleh Abu Bakar. Sebagaimana kisah yang telah lalu, dipahami bahwa hak tersebut adalah mendirikan sholat, mengeluarkan zakat. Sebagian ulama ada juga yang memasukkan puasa dan haji dalam hak tersebut, termasuk juga perbuatan yang menjadikan jiwa seseorang tidak terpelihara, misalnya membunuh, berzina, dan sebagainya. Lebih jelas kalimat kecuali dengan haknya bisa kita lihat penjabarannya dengan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Ibnu Jarir At-Tabari dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi bersabda, "Saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka berkata la ilaha illallah. Jika mereka mengatakan, maka jiwa dan harta mereka terpelihara kecuali dengan haknya." Kandungan yang ke-8 ada. Kandungan yang ke-7, perhitungan di akhirat adalah urusan Allah. Adapun ketika di akhirat, maka Allah yang menghisapnya, karena hanya Allah yang tahu masalah hati. Yang ke-8, memerangi penyembah berhala adalah wajib hingga mereka masuk Islam. Yang ke-9, yang terakhir adalah jiwa dan harta seorang muslim terpelihara. Jika hendak menghafalkan hadis ada di deskripsi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu